Halo, selamat datang di kanal YouTube aku. Perkenalkan, nama aku Veronica. Aku adalah awardee ISMA tahun 2022 ke Sapienza University of Rome, Italia. Hari ini aku membuat video ini karena banyak yang bertanya-tanya tentang program yang sedang aku ikuti, yaitu ISMA. Jadi dalam video ini nanti aku akan membahas tentang apa itu ISMA, siapa saja yang boleh ikut ISMA, kemudian kapan dan kemana kita bisa mendaftar di ISMA, dan cara mendaftar di ISMA. Nah, jadi untuk poin yang pertama, apa itu ISMA? ISMA ini adalah sebuah program yang memperbolehkan kita, mahasiswa-mahasiswi Indonesia, untuk belajar selama 1 semester di luar negeri dengan kampus pilihan kita. Dari namanya sendiri, ISMA adalah singkatan dari Indonesian International Student Mobility Award. Nah, banyak orang yang salah kaprah kalau ISMA itu adalah program student exchange. Well, mungkin itu untuk menggampangkan penjelasannya ya ke orang-orang, karena sebenarnya ISMA dari namanya adalah program mobilitas. Jadi program mobilitas itu berbeda dengan student exchange. Kalau student exchange ada pertukaran antara pelajar Indonesia dengan pelajar asing. Jadi ada yang masuk ke Indonesia, ada yang keluar dari Indonesia. Tapi kalau program mobilitas hanya mahasiswa Indonesia aja yang dikirim ke luar negeri. ISMA juga merupakan program yang fully funded atau dibiayai secara penuh oleh pemerintah. Bisa dibilang ini adalah program beasiswa selama 1 semester di luar negeri, dan yang dibiayai meliputi living allowance atau biaya hidup, kemudian juga ada settlement allowance, kemudian nanti ada juga yang akan di reimburse seperti biaya asuransi, biaya visa. Tapi untuk hal-hal seperti pembuatan paspor ataupun mungkin nanti ada English test, pembelian materai, itu masih menggunakan biaya sendiri. Yang kedua, siapa aja sih yang boleh mendaftar program ISMA? Sebenarnya aku merekomendasikan teman-teman untuk langsung cek aja di situs resmi ISMA, yaitu site.isma.id. Tapi di sini aku akan menjelaskan secara umum tentang siapa aja yang boleh ikut ISMA. Nah, kan di awal aku udah menjelaskan kalau ISMA adalah sebuah program yang memberikan kita kesempatan 1 semester untuk belajar di luar negeri. Berarti kita harus menjadi mahasiswa atau mahasiswi aktif yang memang terdaftar di universitas di Indonesia yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek. Kemudian kita harus berada di semester 4 dan 6 saat mendaftar, dan maksimal umur kita saat mendaftar adalah 23 tahun. Dan masih banyak persyaratannya lagi yang mungkin gak bisa aku jelasin karena aku juga yakin tiap tahun ke tahun pasti akan berubah. Aku akan taruh situsnya di bawah ini dan nanti teman-teman bisa cek secara mandiri. Poin nomor 3, kemana dan kapan kita bisa mendaftar di program ISMA? Jawabannya adalah di semester 4 dan 6. Program ISMA ini biasanya dibuka sekitar bulan Maret sampai April. Jadi teman-teman yang ingin mendaftar bisa nih udah mulai dilihat-lihat program ISMA-nya menjelang bulan Maret, dan mungkin bisa juga di Februari akhir. Kemudian untuk pilihan host universities-nya, ISMA ini punya banyak sekali, dari Asia, kemudian Eropa, Australia, UK dan Kanada, Inggris, Ireland, dan itu bisa teman-teman cek semua di situs resmi ISMA, yaitu site.isma.id. Jadi memang aku gak bakal bosan-bosan untuk ingetin teman-teman untuk cek terus situs resmi ISMA, karena memang mungkin akan ada perubahan dari tahun ke tahun. Jadi teman-teman rajin-rajin cek dan ikutin terus perkembangannya. Itu tips yang bisa aku berikan, yaitu sering ngecek, kemudian sering juga lihat-lihat Instagram dari awardees yang sudah ada. Nah, dari situ teman-teman akan dapat gambaran dan juga informasi terkini tentang program ISMA. Satu lagi, mungkin teman-teman juga bisa bertanya ke KUI atau kantor urusan internasional di tiap-tiap kampus teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sudah tertarik dengan program ISMA dan ingin mendaftar, poin terakhir adalah bagaimana sih caranya mendaftar program ISMA? Jadi aku bisa bilang caranya adalah mempersiapkan diri sematang-matangnya. Kemudian jika memang sudah mempersiapkan diri secara matang, jangan lupa teman-teman perbaharui diri dengan informasi yang ada, pantengin terus websitenya, Instagramnya, karena memang semua kriteria, semua cara mendaftar akan ada di situ. Persiapannya antara lain adalah menyiapkan diri untuk English test, menyiapkan transkrip nilai, juga bisa mungkin cari tahu tahun lalu soal esainya tuh apa sih, dan mulai coba untuk menjawab soal-soal esai tersebut. Jadi nanti pas udah ada soal esai yang baru, teman-teman sudah bisa lebih terbiasa karena sudah latihan dengan soal esai yang sudah ada sebelumnya.
Kemudian jika memang teman-teman sudah siap, aku yakin nanti untuk mendaftar di ISMA-nya sudah lebih gampang karena teman-teman sudah siap, baik itu secara teknis, mungkin ada hal yang harus diperlukan seperti transkrip nilai, sertifikat tes kebahasaan. Nah, itu teman-teman sudah lebih siap. Jadi, untuk lebih detailnya nanti aku mungkin akan bahas di video lain yang lebih spesifik mengarah ke tahap-tahap tertentu. Tapi untuk sekarang aku rasa videonya cukup sampai di sini dulu, dan semoga teman-teman bisa terjawab rasa penasarannya terhadap program ISMA ini. Kalau begitu, terima kasih dan sampai jumpa.